Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Indra Fadila dengan NIM 2310041 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penggunaan media pembelajaran yang telah saya kembangkan, yaitu Salindia Interaktif berbasis Genially. Saya memilih Genially karena platform ini menyediakan berbagai fitur yang mendukung pembuatan media pembelajaran interaktif. Dengan adanya tombol, animasi, dan berbagai elemen interaktif lainnya, media yang dikembangkan diharapkan dapat mengurangi rasa bosan peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang saya hormati Ibu Dr. Rina Heriani, SPD, MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, media pembelajaran yang saya kembangkan berjudul Detar, yang berarti detektif naratif. Media ini diperuntukkan untuk kelas 5 sekolah dasar, bab 1 dengan materi teks naratif. Pada slide pertama ini atau disebut cover, di sini terdapat nama saya Yulia Indra Fadila dengan NIM 2310041. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita mulai saja untuk melihat apa sih fitur dan konten materi pada media pembelajaran saya ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat mengklik atau mengalihkan kursor ke elemen mulai ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita klik. Nah, selanjutnya kita ke slide kedua yang berisi daftar isi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat mengkliknya nanti di sini. Lalu terdapat detektif naratif, yaitu nantinya peserta didik akan diajak untuk menjadi detektif naratif untuk menyelesaikan 3 sesi persoalan. Persoalan pertama itu memahami isi teks, dapat diakses dengan mengklik tombol elemen di sini. Lalu persoalan kedua, memahami struktur teks, dapat mengkliknya di sini. Lalu ketiga, memahami unsur teks atau kaidah kebahasaan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat mengklik tombol di sini. Selanjutnya terdapat refleksi setelah pembelajaran yang dapat diakses di sini. Lalu ada evaluasi yang dikerjakan peserta didik secara individu. Nah, pada saat menjadi detektif naratif, peserta didik ini mengerjakan persoalannya bersama-sama satu kelas. Baik, kita menuju slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya terdapat daftar isi ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, daftar isi ini berisi pertanyaan pemantik dan CP, tujuan pembelajaran, lalu belajar apa hari ini. Diajukan dulu kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Lalu di sini terdapat 5 materi yang saya sediakan, yaitu yang pertama pengertian teks naratif, lalu ada struktur teks naratif, unsur-unsur teks naratif, kaidah kebahasaan teks naratif, dan cara menyusun teks naratif pengalaman diri sendiri. Langsung saja kita ke pertanyaan pemantik dan CP di Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan pemantik dan capaian pembelajaran. Di sini saya buat 3 pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu ada 4 ya. Selanjutnya belajar apa hari ini. Slide berikut ini digunakan untuk menjembatani untuk nanti ke materi. Nah, selanjutnya terdapat materi nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini dia materinya. Materi pertama, lalu materi kedua. Nah, pada materi kedua ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang ada. Di sini elemen yang dapat
di interaksi, yaitu elemen lampu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik elemen lampu tersebut, lalu muncul pop-up, yaitu contoh dari struktur teks naratif. Untuk teksnya itu saya buat sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya materi ketiga yaitu unsur-unsur teks naratif. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang ada, yaitu buku dan kaca pembesar gitu ya. Mari kita klik. Nah, pada buku ini terdapat teks naratif diri sendiri gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sumber yang saya ambil yaitu dari AI. Lalu untuk kaca pembesarnya terdapat unsur-unsur teks naratif dari teks yang tadi saya buat dari AI ya Ibu Bapak dan teman-teman. Selanjutnya materi keempat, kaidah kebahasaan teks naratif seperti ini. Lalu materi 5, cara menyusun teks naratif dengan pengalaman diri sendiri. Lalu Bapak Ibu bisa interact kaca pembesar yang ada di sini. Nanti akan saya tunjukkan di sebelah kanan untuk isinya, yaitu langkah-langkah menyusun teks naratif, pengalaman diri sendiri yang nantinya sebagai evaluasi peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan mengajak peserta didik untuk menyelesaikan 3 sesi persoalan. Tetapi sebelum ke persoalannya, Bapak Ibu Guru diharapkan memberikan instruksi yang jelas mengenai latihan soal yang terdapat di daftar isi ini. Baik, kita klik saja. Nah, ini adalah instruksi yang Bapak Ibu Guru harus berikan terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum mengerjakan persoalan. Nah, selanjutnya kita ke persoalan 1. Persoalan 1 ini terdapat pernyataan benar salah ya, yang harus diselesaikan oleh peserta didik secara bersama-sama di kelas. Di sini tuh terdapat teks bacaan yang bisa Bapak Ibu buka. Klik saja teks yang berwarna biru pada atas soal. Nah, ini teks naratif ya Bapak Ibu. Lalu baca instruksi soalnya. Nah, ini kan perjalanan ke rumah nenek dilakukan pada hari Minggu. Ini pernyataannya. Nah, di dalam teks ini pernyataan tersebut benar atau salah, seperti itu ya. Apabila pernyataan tersebut benar, maka peserta didik diarahkan untuk menjawab benar. Untuk menjawabnya itu, peserta didik bisa maju ataupun langsung menjawab gitu secara bersama-sama maupun ditunjuk oleh guru itu sendiri. Jadi dapat dikondisikan nanti pada saat di lapangan. Nah, apabila pertanyaan dijawab dengan benar, maka muncul elemen meriah gitu ya. Lalu apabila salah, muncul emoji sedih. Baik, ini persoalan pertama, yaitu ada 5 soal. Selanjutnya kita ke persoalan 2. Persoalan 2 ini struktur dan unsur. Nah, seperti tadi ya Bapak Ibu, teks bacaan dapat diakses dengan mengklik teks biru. Lalu bacalah instruksi soal terlebih dahulu. Nah, di sini ada misalnya liburan semester lalu aku pergi ke rumah nenek bersama keluargaku. Pada hari Minggu pagi, kami berangkat menggunakan mobil dan membawa banyak makanan untuk perjalanan. Nah, sesuai instruksi soalnya yaitu pernyataan tersebut itu termasuk bagian orientasi atau komplikasi atau juga resolusi. Baik, mari kita jawab dengan menulis jawabannya di sini. Coba kita jawab orientasi. Lalu Bapak Ibu sekalian dapat mengklik send atau kirim. Nah, apabila benar maka akan muncul elemen menggembirakan seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila salah, maka peserta didik dapat mengulangi kembali jawabannya.
sampai benar. Misalnya yang pertama ini komplikasi. Ternyata salah Bapak Ibu, jadi nanti diarahkan sampai mendapatkan jawaban yang benar. Jawaban yang benarnya berarti resolusi, maka akan muncul elemen benar, itu mengembirakan. Selanjutnya kita akan ke persoalan ketiga. Persoalan ketiga yaitu kaidah kebahasaan. Untuk cara menjawab soal dan mengakses teksnya sama ya Bapak Ibu seperti tadi, yaitu teks bacaan dapat diakses dengan mengklik teks biru. Lalu peserta didik diajak untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama itu misalnya, perhatikan kalimat berikut. Setelah hujan mulai reda, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kata setelah termasuk apa? Misalnya, konjungsi. Boleh dikirim saja. Jawabannya salah ya Bapak Ibu. Jadi harus dijawab sampai benar, agar muncul elemen yang menggembirakan tadi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apabila telah menyelesaikan 3 sesi persoalan, maka peserta didik diajak untuk melakukan refleksi pembelajaran. Kita kembali dulu ke slide kedua tadi, lalu kita klik refleksi pembelajaran. Nah, pada refleksi pembelajaran ini, peserta didik diberikan lembar refleksi peserta didik dengan materi teks naratif tadi. Di sini nantinya peserta didik harus mengisi nama, nomor absen, dan kelas terlebih dahulu, lalu menjawab 5 pernyataan sebagai refleksi pembelajaran. Lalu guru menanyakan, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Itu mengembirakan atau sedih atau bingung gitu. Nanti tanyakan bagaimana, apa yang dibingungkan, dan bagaimana yang terasa menyusahkan atau senangnya di bagian mana, seperti itu. Selanjutnya terdapat evaluasi pembelajaran. Nah, di sini terdapat lembar evaluasi pembelajaran teks naratif pengalaman diri sendiri. Peserta didik diharapkan untuk menulis nama, nomor absen, dan hari atau tanggal pembelajaran. Lalu jangan lupa juga dibaca petunjuknya sebelum menjawab itu lembar evaluasinya. Di sini peserta didik diajak untuk membuat teks naratif berdasarkan pengalaman diri sendiri pada lembar berikut. Judulnya apa, lalu teks naratif berdasarkan pengalaman diri sendirinya ditulis pada lembar tersebut. Lalu sebelum dikumpulkan, checklist terlebih dahulu nih, apa saja yang sudah selesai atau sudah dilakukan peserta didik. Baik, untuk lembar evaluasi tersebut dapat Bapak Ibu akses untuk di print out pada barcode berikut ini. Di dalam barcode ini berisi file PDF lembar evaluasi. Baik, sekian media pembelajaran yang saya kembangkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun penggunaan bahasa yang masih kurang baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan terima dengan baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah konten dan penggunaan media pembelajaran yang telah saya kembangkan. Media ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu berbasis teknologi dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan selama pembelajaran. Selain itu, media ini juga dapat digunakan baik pada pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Adapun kekurangan dari media ini yaitu
memerlukan perangkat pendukung yang memadai seperti laptop, proyektor, serta akses internet agar media dapat digunakan secara optimal. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan persiapan sarana dan prasarana sebelum pembelajaran dimulai, sehingga penggunaan media ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan lancar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.